Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan membahas materi tentang penetapan harga atau pricing. Sebelumnya kami dari kelompok 3, saya sendiri Abdul Rojak NIM 1121 dan teman saya Davalino Samarta Putra 1124, Asila Dwi Kartika 1130, Muhammad Haris Putranto Halim 1133, Muhammad Faidil Imani 1134, Testi Nurindah Sari 1135, Aurelia Sakila Widyarti 1138, dan Yunita Amalia Putri 1144. Penetapan harga menurut para ahli yang pertama yaitu menurut Kotler, harga merupakan salah satu elemen dari bauran pemasaran atau marketing mix yang menghasilkan pendapatan, dan elemen lainnya menghasilkan biaya. Kemudian yang kedua, menurut Basus Swasta dan Irawan, harga adalah jumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanannya. Sehingga penetapan harga adalah proses menetapkan nilai yang akan diterima produsen dalam pertukaran jasa dan barang, atau kebijakan perusahaan dalam menetapkan harga jual produk mereka. Beberapa perusahaan mungkin dalam menetapkan harga tersebut mempertimbangkan pasar, sementara perusahaan lainnya mempertimbangkan biaya produksinya. Penetapan harga menjadi faktor kunci dalam mengamankan keuntungan. Harga merupakan satu-satunya elemen bauran pemasaran sesuai dengan apa yang dikatakan Kotler tadi, bahwa harga satu-satunya elemen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Sedangkan elemen lainnya seperti produk, promosi, dan distribusi menghasilkan biaya, sehingga harga yang tepat akan meningkatkan permintaan yang optimal. Kemudian ada tujuan dari penetapan harga. Ada 4. Yang pertama yaitu bertahan, di mana tujuan penetapan harga bagi perusahaan manapun adalah untuk menetapkan harga produk yang masuk akal bagi konsumen, dan juga agar perusahaan dapat bertahan di pasar, karena setiap perusahaan berada dalam bahaya tersisih dari pasar karena persaingan yang sangat ketat, perubahan preferensi, dan selera pelanggan. Oleh karena itu, saat menentukan biaya produk, semua variabel dan biaya tetap harus dipertimbangkan. Setelah fase bertahan hidup selesai, perusahaan dapat mengoptimalkan keuntungan. Kemudian tujuan yang kedua yaitu meningkatkan laba saat ini. Sebagian besar perusahaan tentunya mencoba memperbesar margin laba dengan mengevaluasi permintaan dan penawaran jasa dan barang mereka. Jadi harga ditetapkan sesuai dengan permintaan produk dan pengganti produk tersebut. Jika permintaan tinggi, tentunya harga juga akan tinggi. Tujuan yang ketiga yaitu penguasaan pasar. Perusahaan memberlakukan harga dengan harga angka rendah pada barang dan jasa mereka untuk mendapatkan ukuran pasar yang lebih besar. Teknik ini membantu meningkatkan penjualan dengan meningkatkan permintaan dan menurunkan biaya produksi. Kemudian tujuan yang terakhir yaitu pasar untuk ide inovatif. Di sini perusahaan menetapkan harga tinggi untuk produk dan layanan mereka karena menggunakan teknologi yang mutakhir dan sangat inovatif. Harganya tinggi karena biaya produksi yang tinggi. Ponsel, gadget elektronik merupakan salah satu contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Davalino Samarta Putra, NIM 1808 1020 1124. Saya akan mempresentasikan tentang klasifikasi model teori permainan dan faktor yang mempengaruhi penetapan harga. Yang pertama, klasifikasi model teori permainan. Teori permainan dapat diklasifikasikan berdasarkan jumlah pemain, nilai permainan,
dan strategi permainan. Yang pertama, jumlah pemain. Jumlah pemain dalam sebuah permainan paling sedikit 2 orang atau 2 kelompok. Dalam praktiknya, persaingan permainan itu bisa dilakukan oleh perusahaan pada saat akan mengeluarkan produk baru, penetapan harga produk, atau penentuan kebijaksanaan lain yang akan membuat pesaing atau perusahaan lain bereaksi. Yang kedua yaitu nilai permainan. Nilai permainan dalam teori ini mungkin sama dan mungkin berbeda untuk setiap strategi yang dipilih. Jika nilai pemain yang memaksimumkan kemenangan sama dengan nilai pemain yang meminimumkan kekalahan, maka permainan dikenal sebagai nilai permainan jumlah 0 atau zero sum games. Sebaliknya, jika nilai permainan antara dua pemain berbeda, maka permainan itu dikenal sebagai nilai permainan bukan 0 atau non-zero game. Yang ketiga yaitu strategi permainan. Strategi permainan dipilih oleh pemain. Jika nilai permainan mengandung saddle point atau titik pelana kuda sehingga nilai permainan maksimum, maka yang akan memenangkan permainan sama dengan nilai minimum pemain yang akan meminimumkan permainan. Oleh karena itu, strategi yang akan dipilih adalah strategi permainan murni. Sebaliknya, jika nilai permainan tidak mengandung titik pelana kuda sehingga kedua pemain tidak mungkin memiliki nilai yang sama, maka strategi permainan yang akan dipilih adalah strategi permainan campuran. Yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi penetapan harga. Yang pertama, produk lifestyle. Semua produk yang diluncurkan ke pasar akan melewati siklus hidup produk, di mana hal ini akan berpengaruh terhadap penetapan harga produk itu sendiri. Produk lifestyle ada beberapa tahap, yaitu yang pertama, tahap perkenalan atau introduction. Ini adalah tahap pertama produk baru, sehingga sebelum ada target konsumen dan produk belum dikenal, sehingga diperlukan penetapan harga produk secara khusus untuk membuat produk diterima dan dikenal konsumen. Yang kedua yaitu tahap pertumbuhan atau growth. Pada tahap pertumbuhan produk mulai dikenal konsumen, terjadi peningkatan volume penjualan dan laba juga akan meningkat pesat dan biasanya dibarengi dengan promosi yang kuat, dan permintaan pasar akan meningkat juga, sehingga harga yang telah ditetapkan juga harus ditingkatkan. Penetapan harga produk mengacu kepada tingkat permintaan yang dimiliki produk tersebut. Yang ketiga yaitu tahap kedewasaan atau maturity. Tahap ini adalah saat produk berada pada titik jenuh. Hal ini ditandai dengan tidak bertambahnya konsumen yang ada sehingga angka penjualan tetap di titik tertentu dan jumlah keuntungan yang mulai menurun. Pada tahap ini, penjualan cenderung akan turun jika tidak dibarengi dengan melakukan strategi pemasaran untuk menarik perhatian konsumen. Yang keempat yaitu tahap penurunan atau decline. Pada kondisi decline ini, penjualan produk mulai turun karena konsumen mulai beralih ke produk substitusi, sehingga jumlah keuntungan yang diperoleh produsen dan pedagang akan menurun drastis atau perlahan turun. Penetapan harga produk yang telah dibuat tidak harus diubah, tetapi dikombinasikan dengan strategi diskon, bundling, atau sebagainya. Hal ini akan berpengaruh terhadap umur produk. Dengan memahami konsep produk life cycle ini, maka kita bisa memahami dinamika produk dan pasar, di mana hal ini akan bermanfaat untuk pembuatan strategi pemasaran pada setiap tahap dan alternatif strategi apa saja yang bisa digunakan untuk memperpanjang umur produk. Yang kedua yaitu permintaan dan penawaran. Secara konsep, permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli pada tingkat harga tertentu, di mana umumnya tingkat harga yang lebih rendah akan mengakibatkan jumlah permintaan akan lebih besar. Sedangkan penawaran adalah suatu jumlah yang ditawarkan oleh penjual pada suatu tingkat harga tertentu, di mana umumnya harga yang lebih tinggi akan mendorong jumlah penawaran lebih besar. Harga yang terjadi adalah harga pada titik pertemuan antara harga permintaan dan harga penawaran. Dalam permintaan dan penawaran ini ada hukum permintaan dan penawaran. Hukum permintaan dan penawaran merupakan teori yang menjelaskan tentang interaksi atau transaksi antara penjual yang menjual sebuah barang
dan pembeli yang menginginkan barang tersebut. Teori ini dibuat untuk mendefinisikan pengaruh keinginan atas suatu produk atau barang tertentu terhadap harga jual produk tersebut. Hukum ini merupakan salah satu hukum dasar dalam dunia perekonomian. Dalam kehidupan nyata, permintaan dan penawaran merupakan dua hal yang saling berlawanan, hingga nantinya pasar akan menemukan harga yang seimbang. Permintaan atau penawaran dapat meningkat ataupun menurun. Yang ketiga yaitu elastisitas permintaan. Faktor lain yang dapat mempengaruhi penentuan penetapan harga produk adalah sifat permintaan pasar, di mana sebenarnya sifat permintaan pasar ini tidak hanya mempengaruhi penetapan harga produk atau penetapan harga jual saja, tetapi juga mempengaruhi volume penjualan barangnya. Untuk beberapa jenis barang, harga dan volume penjualan ini berbanding terbalik. Artinya jika terjadi kenaikan harga, maka penjualan akan menurun dan sebaliknya. Elastisitas permintaan ini ada beberapa jenis, yaitu permintaan yang bersifat inelastis, permintaan bersifat elastis, dan permintaan bersifat unitary elasticity. Yang pertama, untuk permintaan yang bersifat inelastik, maka perubahan harga akan mengakibatkan perubahan volume penjualan menjadi lebih kecil. Untuk permintaan bersifat elastis, maka perubahan harga akan menyebabkan perubahan volume penjualan dalam perbandingan yang lebih besar. Untuk permintaan bersifat unitary elasticity, maka perubahan harga akan menyebabkan perubahan volume penjualan dalam proporsi yang mendekati sama. Yang keempat yaitu persaingan pasar. Harga jual beberapa barang seringkali dipengaruhi oleh persaingan yang ada di pasar, di mana seringkali seorang penjual menurunkan atau menaikkan harga jual produknya. Saat mengetahui kompetitor menaikkan atau menurunkan harga jual produk, situasi persaingan yang ada di pasaran akan mempersulit penjual perseorangan untuk menjual dengan harga lebih tinggi kepada pembeli yang lain. Beberapa persaingan di pasar yaitu yang pertama, pasar persaingan sempurna. Pasar dengan persaingan sempurna atau persaingan murni adalah pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli yang sudah sama-sama mengetahui kondisi pasar, yang ditandai dengan penjual dan pembeli dalam jumlah banyak. Barang yang diperjualbelikan sejenis, penjual maupun pembeli memiliki informasi yang lengkap tentang pasar. Harga ditentukan oleh pasar. Contohnya yaitu pasar hasil pertanian, perkebunan, pasar ikan di pelabuhan. Yang kedua yaitu pasar persaingan tidak sempurna. Pasar dengan persaingan tidak sempurna biasanya terjadi pada barang yang dihasilkan pabrik dengan merek tertentu, di mana terjadinya perbedaan harga antara satu merek dengan merek lainnya. Pasar dengan persaingan tidak sempurna ini ada beberapa jenis, yaitu yang pertama pasar persaingan monopolistis, yang ditandai dengan banyak penjual yang menghasilkan barang yang berbeda corak. Pasar jenis ini banyak dijumpai pada sektor jasa dan perdagangan eceran, seperti minimarket, apotek, toko kelontong, supermarket, spa, dan salon. Yang kedua yaitu pasar oligopoli, adalah pasar yang hanya terdiri atas beberapa penjual untuk suatu barang tertentu, sehingga antara penjual yang satu dengan yang lainnya bisa mempengaruhi harga. Contohnya yaitu showroom mobil dan sepeda motor, industri telekomunikasi, dan industri rokok. Yang ketiga yaitu pasar monopoli, di mana pada pasar ini yang terjadi apabila seluruh penawaran terhadap sejenis barang pada pasar dikuasai oleh seorang penjual atau sejumlah penjual tertentu. Contohnya yaitu Pertamina, perusahaan listrik negara, dan kereta api. Yang kelima yaitu biaya produksi dan pemasaran. Biaya produksi adalah akumulasi dari semua biaya-biaya yang dibutuhkan dalam proses produksi dengan tujuan untuk menghasilkan suatu produk atau barang. Biaya-biaya ini meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya operasional barang atau pabrik, dan lainnya, yang secara cermat
dihitung dan salah satunya digunakan untuk membuat penetapan harga produk, di mana pada posisi ini akan muncul harga pokok produksi. Sedangkan biaya pemasaran secara singkat adalah biaya yang dibutuhkan untuk membuat produk sampai di konsumen, yang meliputi yang pertama biaya persiapan dan pembentukan produk, meliputi biaya riset pasar untuk mendapatkan profil pasar, menyusun formula produk, dan juga biaya untuk trial dan sampling produk. Yang kedua yaitu biaya launching produk. Saat produk pertama kali rilis, perusahaan akan melakukan serangkaian aktivitas untuk mengenalkan produk di pasar, karena biasanya proses launchingnya akan membutuhkan waktu sendiri. Yang ketiga yaitu biaya penjualan dan distribusi, adalah biaya yang dikeluarkan untuk membuat produk sampai di tangan konsumen, termasuk di dalamnya biaya operasional sales team, distribusi tim, warehousing, dan lain-lain. Yang keempat yaitu biaya promosi, adalah biaya untuk aktivitas pull dan push program dalam upayanya untuk mencapai target penjualan. Yang kelima yaitu biaya komunikasi pemasaran, adalah biaya untuk serangkaian komunikasi untuk mengenalkan brand, aktivasi produk dan merek, membangun merek, dan aktivasi outlet, iklan, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu biaya informasi dan pasca penjualan, adalah biaya yang digunakan untuk memberi informasi tentang segala sesuatu tentang produk beserta aktivitasnya. Dan biaya pasca penjualan adalah biaya yang muncul untuk serangkaian aktivitas pasca penjualan, seperti handling complaint, return allowance, dan aktivitas untuk mengetahui seberapa jauh tingkat kepuasan pelanggan akan produk tersebut. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sila Dwi Kartikasari, NIM 180810201130. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan harga. Ada dua faktor, yang pertama yaitu faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Jadi untuk faktor internal ada dua. Yang pertama tujuan pemasaran perusahaan dan yang kedua strategi bauran pemasaran. Untuk faktor lingkungan eksternal ada tiga. Yang pertama yaitu sifat pasar dan permintaan pasar, yang kedua persaingan, dan yang ketiga faktor lain-lain. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tingkat permintaan pelanggan. Jadi, permintaan sendiri dapat dipahami sebagai jumlah barang atau jasa yang diinginkan oleh konsumen dan oleh konsumen dapat dibeli pada tingkat harga tertentu. Jadi di sini permintaan sangat berkaitan erat dengan kebutuhan atau keinginan masyarakat. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat permintaan pelanggan terhadap suatu barang atau jasa. Yang pertama yaitu pendapatan. Jadi tingkat pendapatan ini memiliki pengaruh terhadap daya beli masyarakat. Jadi ketika tingkat pendapatan mereka naik, maka daya beli mereka juga akan naik. Sehingga ketika daya beli mereka naik, hal itu dapat meningkatkan permintaan terhadap suatu barang atau jasa. Dan sebaliknya, ketika terjadi penurunan pendapatan, maka daya beli mereka juga ikut turun, sehingga permintaan terhadap suatu barang atau jasa juga akan menurun. Namun, meskipun begitu, pengaruh pendapatan terhadap tingkat permintaan pelanggan ini juga tergantung pada jenis barang atau jasa tersebut. Jadi apabila barang atau jasa tersebut memiliki kualitas yang bagus, maka kemungkinan besar dapat mengalami peningkatan permintaan ketika pendapatan mereka meningkat. Dan apabila kualitas dari barang atau jasa tersebut buruk, hal itu belum tentu meningkatkan permintaan mereka ketika pendapatan mereka naik, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu harga. Jadi di sini harga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat permintaan pelanggan terhadap suatu barang atau jasa.
Jadi ketika suatu barang atau jasa mengalami kenaikan harga, maka hal itu dapat menyebabkan penurunan permintaan terhadap barang atau jasa tersebut. Namun ketika harga suatu barang atau jasa itu mengalami penurunan, maka hal itu dapat meningkatkan permintaan terhadap barang atau jasa tersebut, sehingga di sini harga memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap tingkat permintaan pelanggan terhadap suatu barang atau jasa. Kemudian yang ketiga yaitu suku bunga. Jadi suku bunga di sini berpengaruh terhadap pembelian yang dilakukan secara kredit atau non tunai. Jadi semakin tinggi suku bunga yang dibebankan pada pembelian yang dilakukan secara kredit, maka hal itu dapat menyebabkan harga barang atau jasa tersebut semakin mahal. Dan ketika harga barang atau jasa tersebut semakin mahal, maka hal itu dapat menurunkan permintaan terhadap barang atau jasa tersebut. Nah, biasanya barang-barang yang dibeli secara kredit seperti rumah, mobil, motor, smartphone, dan lain-lain. Kemudian yang keempat yaitu mobil, motor, smartphone, dan lain-lain. Kemudian yang keempat yaitu harga barang substitusi dan komplementer. Jadi barang substitusi atau barang pengganti ini merupakan produk atau layanan yang memiliki kesamaan fungsi dengan produk atau layanan yang lainnya. Jadi di sini ketika harga suatu barang itu mengalami kenaikan, maka konsumen akan mencari barang substitusinya, sehingga terjadi peningkatan permintaan pada barang substitusi tersebut. Nah, begitupun sebaliknya. Contohnya kopi dan teh. Jadi di sini yang menjadi barang substitusi yaitu teh. Ketika harga kopi itu mengalami kenaikan, maka orang akan mencari teh sebagai pengganti kopi tadi. Nah, sehingga permintaan terhadap teh ini mengalami peningkatan, dan begitupun sebaliknya. Kemudian hal yang sama terjadi pada barang komplementer atau barang pelengkap. Jadi barang komplementer atau barang pelengkap ini dapat dipahami sebagai barang atau jasa yang digunakan secara bersama-sama dengan barang atau layanan lainnya sebagai pelengkapnya. Jadi ketika suatu harga barang itu naik, maka harga barang komplementernya juga naik. Jadi misalnya harga susu naik, maka harga kopi susu juga akan naik, seperti itu. Kemudian jumlah konsumen. Jadi semakin banyak populasi di suatu wilayah, maka hal ini mengindikasikan meningkatnya kebutuhan yang harus dipenuhi. Jadi kebutuhan yang harus dipenuhi itu semakin banyak, seperti itu. Nah, jadi permintaan terhadap suatu barang atau jasa itu juga akan mengalami kenaikan, sehingga di sini jumlah konsumen berpengaruh terhadap tingkat permintaan pelanggan terhadap suatu barang atau jasa. Terakhir yaitu selera dan preferensi konsumen. Jadi kebanyakan dari konsumen itu membeli produk atau layanan yang sedang ngetren atau sedang booming. Jadi sekarang ini banyak sekali public figure ataupun selebgram yang mempromosikan suatu produk atau layanan tertentu untuk meningkatkan permintaan terhadap barang atau layanan tersebut. Sehingga di sini selera dan preferensi konsumen dapat mempengaruhi tingkat permintaan pelanggan. Nah, berikut penjelasannya. Untuk faktor internal, yang pertama ada tujuan pemasaran perusahaan. Jadi tujuan pemasaran perusahaan ini misalnya memaksimalkan laba, mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, mencakup pangsa pasar yang lebih besar, dan lain-lain. Jadi ketika melakukan penetapan harga, perusahaan harus menyesuaikan dengan tujuan perusahaan mereka, agar hasil yang diperoleh nantinya sesuai dengan tujuan pemasaran perusahaan mereka. Kemudian yang kedua yaitu strategi bauran pemasaran. Dalam strategi bauran pemasaran terdapat elemen-elemen yang salah satunya merupakan price atau harga.
Jadi di sini price atau harga berkaitan erat dengan strategi bauran pemasaran, sehingga dalam melakukan penetapan harga, strategi bauran pemasaran merupakan salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan. Nah, untuk faktor eksternal yang pertama yaitu ada sifat pasar dan permintaan. Jadi perusahaan harus memahami sifat pasar dan permintaan pasar akan produk mereka. Karena ketika mereka mampu memahami sifat pasar dan permintaan pasar akan produk mereka, penetapan harga yang akan dilakukan akan jauh lebih mudah. Karena penetapan harga yang dilakukan itu sudah sesuai dengan sifat pasar dan permintaan pasar. Kemudian yang kedua yaitu ada persaingan. Persaingan memiliki pengaruh yang cukup signifikan sehingga perlu dipertimbangkan secara intensif oleh perusahaan. Nah, dalam melakukan penetapan harga, perusahaan perlu menganalisis harga yang telah ditetapkan oleh para pesaingnya sehingga ketika perusahaan akan melakukan penetapan harga dengan memilih harga yang lebih tinggi atau lebih rendah daripada para pesaingnya, mereka dapat mengatur strategi bagaimana cara memenangkan persaingan pasar seperti itu, sehingga perusahaan dapat mengetahui strategi yang dibutuhkan dalam menghadapi persaingan pasar. Kemudian yang ketiga yaitu faktor lain-lain. Jadi faktor lain-lain di sini misalnya kebijakan pemerintah dan kondisi perekonomian negara. Jadi yang dimaksud di sini merupakan kondisi yang berdampak besar atau berdampak luar biasa terhadap keefektifan perekonomian negara. Kemudian faktor lainnya yaitu faktor sosial dan contohnya seperti inflasi. Oke, nama saya Muhammad Arif Tahlim, NIM 181133. Saya akan melanjutkan presentasi pada slide tingkat permintaan pelanggan. Pada tingkat permintaan pelanggan, ada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat permintaan, yaitu yang pertama pendapatan, kedua harga, ketiga suku bunga, dan keempat harga barang, substitusi dan komplementer, kelima jumlah konsumen, dan keenam selera dan preferensi konsumen. Selanjutnya pendekatan penentuan harga. Yang pertama ada cost oriented pricing atau penetapan harga berdasarkan pendapatan biaya. Merupakan cara paling umum yang banyak digunakan oleh perusahaan, yakni dengan penetapan harga jual berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk produksi dan menambahkan suatu persentase tertentu sebagai labanya. Ada 3 kelompok dalam melakukan penetapan harga model ini, yakni yang pertama cost plus pricing method atau metode penetapan harga biaya plus, yakni penetapan biaya yang banyak dilakukan oleh perusahaan produksi. Perhitungannya dengan cara harga jual per unit produksi dihitung dengan menjumlahkan seluruh biaya per unit ditambah jumlah tertentu sebagai laba yang dikehendaki. Rumusnya yaitu biaya total plus laba sama dengan harga jual. Yang kedua adalah markup pricing atau metode penetapan harga markup. Merupakan penetapan harga yang dilakukan hanya dengan menambah laba. Rumusnya yaitu harga beli ditambah markup sama dengan harga jual. Yang ketiga yaitu target pricing. Merupakan penetapan harga yang dilakukan berdasarkan tingkat pengembalian investasi atau ROI yang diinginkan. Yang kedua yaitu ada demand oriented pricing atau penetapan harga berdasarkan pendekatan kebutuhan atau permintaan. Di sini ada 2 yaitu price sensitivity meter atau PSM, yakni strategi penetapan harga yang dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pendekatan terhadap kebutuhan atau permintaan konsumen. Metode ini didasari persepsi konsumen terhadap nilai atau value produk yang diterima, apakah sebanding atau tidak. Untuk mengetahui apakah value suatu produk dapat diterima oleh konsumen, bisa menggunakan dengan PSM ini. Yang kedua yaitu diskriminasi harga, yakni kebijakan untuk menentukan harga jual yang berbeda-beda untuk satu jenis produk yang sama dalam satu segmen. Selanjutnya yaitu competition oriented pricing atau penetapan harga berdasarkan pendekatan persaingan. Di sini ada 2 yaitu perceived value pricing, yaitu penetapan harga di mana perusahaan menetapkan harga setingkat dengan rata-rata industri. Yang kedua yaitu sales
bid pricing, yaitu penetapan harga didasarkan pada tawaran yang diajukan oleh pesaing. Selanjutnya yaitu strategi penetapan harga. Yang pertama untuk produk baru. Pada produk baru, yang pertama yaitu harganya mengapung. Maksudnya adalah memberikan harga yang tinggi agar dapat menutupi biaya dan sekaligus menghasilkan laba maksimum, atau dengan kata lain dalam hal ini perusahaan mampu meyakinkan pelanggan bahwa produknya memiliki perbedaan dengan produk sejenis yang dimiliki oleh pesaing. Harga mengapung disebut juga dengan pendekatan skimming, atau pendekatan ini sangat efektif apabila terdapat perbedaan harga atau aspek tertentu dan pesaing relatif sedikit. Selain itu, pendekatan skimming bermanfaat sebagai pembatas atas permintaan suatu produk sampai perusahaan merasa siap kembali untuk melakukan produksi secara massal. Selanjutnya yaitu harga penetrasi. Harga penetrasi adalah memberikan harga lebih rendah agar tercipta pangsa pasar permintaan. Umumnya diterapkan pada kondisi yang tidak terfragmentasi ke dalam aspek berbeda produk dan itu tidak memiliki nilai simbolis yang tinggi. Jika harga penetrasi ini digunakan, maka akan sangat cocok dan efektif untuk pasar yang cenderung sensitif terhadap harga. Selanjutnya, jenis strategi penetapan harga pada produk yang telah beredar. Yang pertama yaitu tahap pertumbuhan. Tahap ini memiliki ciri-ciri yaitu penjualan akan meningkat dan disertai dengan munculnya pesaing. Saat terjadi pertumbuhan yang cepat, maka biasanya strategi yang akan digunakan adalah tetap mempertahankan harga produk atau pasar. Tapi sebaliknya, jika pertumbuhan melambat, maka strategi yang diterapkan adalah strategi harga agresif atau menurunkan harga agar bisa mendorong penjualan sekaligus mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat. Selanjutnya, tahap kematangan. Tahap kematangan ini memiliki karakteristik seperti fleksibilitas harga. Hal tersebut terjadi karena tahap ini merupakan efektivitas strategi dalam penetapan harga. Pada umumnya, sudah menjadi kewajiban bagi perusahaan menjadi sosok yang responsif terhadap situasi pasar, konsumen, bahkan pesaing. Selanjutnya yaitu tahap penurunan. Dalam tahap ini umumnya ditandai dengan menurunnya jumlah permintaan yang secara terus-menerus. Selain itu, tahap ini merupakan tahap akhir dalam daur hidup produk yang memiliki dua alternatif langkah utama, yaitu strategi discounting atau pemotongan harga. Yang kedua, mempertahankan harga namun memotong biaya yang berhubungan dengan produk, khususnya dalam pengeluaran untuk promosi. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faidil Imani, NIM 181134. Jadi di sini saya akan memaparkan sebuah materi selanjutnya, yaitu tentang strategi penyesuaian harga. Penyesuaian harga merupakan suatu upaya perusahaan dalam menyesuaikan harga dasar mereka untuk memperhitungkan perbedaan pelanggan dan perubahan situasi. Pada strategi penyesuaian harga terdapat jenis penyesuaian harga. Menurut Kotler Armstrong dalam bukunya terdapat 7 jenis penyesuaian harga. Yang pertama yaitu penetapan harga, diskon, dan pengurangan harga. Jadi perusahaan menyesuaikan harga dasar mereka untuk memberikan penghargaan pada pelanggan atas reaksi tertentu, seperti halnya pembayaran tagihan lebih awal yang dilakukan oleh konsumen ataupun volume pembelian dengan jumlah banyak. Dan yang kedua yaitu penetapan tersegmentasi. Yang dimaksud di sini adalah perusahaan menjual produk atau jasa dalam dua atau beberapa tingkat harga, walaupun perbedaan harga tidak didasarkan pada perbedaan biaya. Dan yang keempat yaitu penetapan harga psikologis. Sebuah pendekatan penetapan harga yang dimana perusahaan mempertimbangkan psikologi harga dan tidak semata-mata harga ekonomi. Dan yang keempat yaitu penetapan harga promosi. Dengan penetapan harga promosi, perusahaan sewaktu-waktu akan menetapkan harga produk di bawah harga tertulis dan beberapa kali di bawah biayanya. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan penjualan jangka pendek. Dan yang kelima yaitu penetapan harga berdasarkan nilai. Dalam penyesuaian ini, perusahaan menyesuaikan harga yang berlaku berdasarkan pada sesuai dari nilai produk yang ditawarkan. Dan yang keenam yaitu penetapan harga geografis. Jadi perusahaan juga harus menetapkan bagaimana menyesuaikan harga produknya pada pelanggan yang berbeda-beda letak lokasinya. Dan yang ketujuh yaitu penetapan harga internasional. Perusahaan yang memasarkan produk mereka secara internasional harus memutuskan berapa harga yang diterapkan
di berbagai negara di mana mereka beroperasi. Hal tersebut bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antara lainnya yaitu kondisi perekonomian, situasi persaingan, hukum dan peraturan, dan kemajuan sistem perdagangan besar maupun eceran. Jadi untuk coba materi selanjutnya yaitu mengenai perubahan harga. Setelah mengembangkan struktur dan strategi penetapan harga, perusahaan seringkali menghadapi situasi yang memaksa mereka untuk melopori terjadinya perubahan harga. Perubahan harga itu merupakan jumlah rupiah yang dapat digunakan untuk membeli barang atau jasa yang sama pada waktu yang berbeda. Perubahan harga sangat dimungkinkan dilakukan, diantaranya yang pertama yaitu perusahaan hendak menaikkan laba, dan yang kedua yaitu menghadapi inflasi biaya, dan yang ketiga yaitu mengalami kenaikan permintaan yang masih dapat dipenuhi. Oleh karena itu, terdapat beberapa alternatif yang bisa dilakukan perusahaan selain menaikkan biaya. Di antaranya yang pertama yaitu mengurangi ukuran dari produk, kemudian mengurangi penggunaan material dengan biaya mahal, dan yang ketiga itu memisahkan produk. Dari ketiga alternatif tersebut bertujuan untuk mengurangi biaya sehingga mendapatkan laba yang lebih. Cukup sekian pemaparan dari materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Nama saya Destin Nur Indasari, NIM 180 810 201 135. Baik, yang selanjutnya adalah reaksi pesaing terhadap perubahan harga. Para pesaing jelas akan bereaksi terhadap perubahan harga, terutama dalam kondisi seperti berikut. Yang pertama, jumlah perusahaan yang tidak banyak, sehingga menyebabkan persaingan berjalan dengan sangat ketat. Nah, yang kedua, produk yang sejenis atau uniform. Yang ketiga, pelanggan yang sangat well informed. Nah, contoh dari kasus ini adalah industri jasa transportasi udara atau airlines. Baik, yang selanjutnya adalah respon terhadap perubahan harga. Pangsa pasar atau laba akan sangat terpengaruhi kecuali dilakukan tindakan sebagai berikut. Yang pertama, reducing price atau penurunan sebuah harga produk. Yang kedua, raising perceived quality, jadi meningkatkan sebuah kualitas entah dari segi kemasan maupun dari segi pelayanan, sehingga kualitas tadi dapat mensupport supaya produk kita itu lebih dapat diminati oleh pasar. Yang ketiga adalah improving quality and increasing price. Jadi kita menaikkan kualitas dan juga menaikkan harga yang kita tawarkan, sehingga dapat membantu untuk produk kita dapat lebih diminati di masyarakat. Nah, yang terakhir adalah launching low price fighting brand. Nah, yang dimaksudkan adalah perusahaan menciptakan sebuah produk dengan harga yang sangat rendah yang ditujukan sebagai produk untuk dapat bersaing. Jadi diharapkan dengan adanya produk dengan harga murah ini, perusahaan dapat bertahan dalam persaingan pasarnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Aurelia Sakila Widiarti, NIM 181138. Di sini saya akan menjelaskan materi faktor-faktor yang menentukan perubahan harga. Faktor-faktor yang menentukan perubahan harga ada faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal yang mempengaruhi harga adalah karena pertimbangan biaya, benefit, atau margin yang ingin didapatkan. Atau dengan kata lain, harga persatuan produk adalah penjumlahan antara biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan laba yang ingin didapatkan oleh perusahaan dari suatu produk. Biaya-biaya yang dipertimbangkan dalam menghitung harga produk atau jasa, yaitu biaya produksi, biaya penjualan, biaya umum, biaya overhead, biaya bunga, kurs, dan biaya penyusutan, serta biaya pajak. Sebagian besar market adalah price concern atau sensitif terhadap harga. Apabila perusahaan menaikkan harga, maka konsumen akan cenderung untuk mencari produk lain yang harganya lebih murah. Ketika harga tidak bisa dinaikkan dan volume penjualan stabil, sementara keuntungan dari perusahaan tidak bisa dikurangi, maka tantangan dari perusahaan adalah dengan melakukan penurunan biaya. Dibutuhkan manajemen yang handal untuk melakukan efisiensi pada semua level korporasi, baik dalam hal biaya produksi, biaya pemasaran, biaya umum perusahaan, biaya bunga,
biaya pajak, dan biaya-biaya lainnya. Selanjutnya adalah faktor eksternal yang menentukan perubahan harga, yaitu ada persepsi konsumen, perbandingan harga kompetitor, harga sudah ditentukan oleh pembeli, harga dipengaruhi perubahan kurs, dan ada intervensi harga oleh pemerintah atau regulator. Persepsi konsumen merupakan suatu proses yang dilalui seseorang dalam melakukan pilihan, penyusunan, atau penafsiran informasi guna mendapatkan arti atau keputusan. Seseorang dapat mempengaruhi orang lain karena persepsi yang ia buat sendiri. Maka dari itu termasuk dalam faktor eksternal yang tidak bisa dihindari oleh perusahaan dalam menentukan perubahan harga. Selanjutnya yaitu perbandingan harga kompetitor. Perusahaan dalam menentukan suatu harga dari produk atau jasa harus mencari tahu harga yang ditetapkan oleh kompetitor. Kemudian harga tersebut dibandingkan dengan harga dari produk atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan itu. Apakah harga ini sudah cocok di pasaran ataukah belum? Jika belum, maka dapat terjadi perubahan penetapan harga. Harga sudah ditentukan oleh pembeli. Nah, biasanya jika harga sudah ditentukan oleh pembeli ini, pembeli itu menawarkan harga kepada penjualnya. Nah, seringkali itu terjadi perubahan harga. Namun, untuk menuruti penawaran dari pembeli harus dengan pertimbangan yang matang agar tidak terjadi kerugian yang dialami oleh penjual. Selanjutnya, harga dipengaruhi oleh perubahan kurs. Biasanya perusahaan yang menjualkan produk-produk impor atau ekspor memperhatikan perubahan kurs untuk menetapkan harga dari produk atau jasa yang diproduksi. Harga produk itu bisa berubah jika kurs berubah. Selanjutnya ada intervensi harga oleh pemerintah atau regulator. Intervensi sendiri itu adalah campur tangan yang melampaui batas dalam urusan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi intervensi harga oleh pemerintah atau regulator itu adalah pemerintah ikut andil dalam menetapkan atau menentukan harga dalam suatu perusahaan, sehingga dapat terjadi perubahan penetapan harga. Nah, selanjutnya di sini ada kebijakan publik dan penetapan harga, di mana menurut Mukijat tahun 2003 mengenai kebijakan harga merupakan suatu keputusan mengenai harga yang akan diikuti untuk suatu jangka tertentu. Nah, dapat disimpulkan bahwa kebijakan harga yang ditetapkan oleh perusahaan itu biasanya kebijakan harga tersebut berlaku untuk sementara waktu saja selama masa menguntungkan perusahaan. Nah, oleh karena itu perusahaan itu harus mengikuti perkembangan harga dan situasi perusahaan. Di sini ada penetapan harga predator, di mana perusahaan menjual di bawah biaya produksi dengan tujuan yang pertama ada menghukum pesaing atau memperoleh keuntungan jangka panjang dengan bangkrutnya pesaing. Lanjut, di sini ada 3 faktor penentu batas-batas harga. Yang pertama ada produk yang menentukan harga minimum. Yang kedua ada harga produk setara buatan pesaing yang menentukan harga tertinggi. Dan yang ketiga ada harga optimum, di mana terdapat beberapa faktor. Yang pertama itu tentang produk yang menentukan harga minimum. Di sini penetapan harga tidak mungkin lebih rendah dari biaya rata-rata. Dan penetapan harga memungkinkan lebih rendah dari biaya rata-rata jika perusahaan itu mempunyai subsidi. Nah, yang kedua ada harga produk setara buatan pesaing yang menentukan harga tertinggi. Mempunyai faktor yang pertama ada kompetisi global hampir selalu menekan harga perusahaan domestik, atau pengaruh yang meluas dari perdagangan internasional adalah menurunkan harga. Dan yang ketiga ada harga optimum, merupakan fungsi permintaan akan produk yang ditentukan oleh kemauan dan kemampuan pelanggan itu sendiri. Nah, jadi menurut Kotler dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pemasaran 2005,
dalam menyusun kebijakan penetapan harga, perusahaan itu harus mengikuti prosedur 6 tahap penetapan harga. Yang pertama ada memilih tujuan penetapan harga, di mana perusahaan harus memutuskan di mana ia ingin memposisikan tawaran pasarnya. Nah, semakin jelas tujuan perusahaan, maka semakin mudah untuk penetapan harga. Yang kedua ada penetapan permintaan. Di sini tiap harga yang dikenakan perusahaan akan menghasilkan level permintaan berbeda-beda, dan karena itu akan memperbaiki pengaruh yang berbeda-beda pula terhadap tujuan pemasarannya. Dalam keadaan normal, permintaan dan harga berhubungan terbalik. Jadi semakin tinggi harga semakin rendah permintaan. Nah, dalam memperkirakan permintaan perlu dipahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepekaan harga itu. Dan yang ketiga di sini ada memperkirakan biaya, di mana biaya perusahaan ada 2 macam, yaitu ada biaya tetap dan ada biaya variabel. Di mana biaya tetap itu merupakan biaya-biaya yang tidak dipengaruhi oleh produksi atau penjualan. Dan yang kedua yaitu ada biaya variabel, di mana biaya yang berubah menurut level produksi. Untuk dapat menetapkan harga dengan cepat atau tepat, manajemen perlu mengetahui bagaimana biayanya bervariasi bila level produksinya berubah. Lanjut, yang keempat ada menganalisis biaya, harga, dan tawaran pesaing. Nah, di sini dalam rentang kemungkinan harga yang ditentukan oleh permintaan pasar dan biaya perusahaan harus memperhitungkan biaya pesaing, harga pesaing, dan kemungkinan reaksi harga oleh pesaing. Nah, jika tawaran perusahaan serupa dengan tawaran pesaing utamanya, maka perusahaan harus menetapkan harga yang dekat dengan harga pesaing, atau perusahaan tersebut akan kehilangan penjualnya. Jadi jika tawaran perusahaan lebih rendah mutunya, maka perusahaan tidak dapat menetapkan harga yang lebih tinggi daripada pesaing tersebut. Nah, jika penawaran perusahaan lebih tinggi mutunya, kemungkinan perusahaan dapat menetapkan harga yang lebih tinggi daripada pesaing. Jadi perusahaan harus menyadari bahwa pesaing dapat mengubah harganya sebagai tanggapan atas harga perusahaan. Dan yang kelima ada memilih metode penetapan harga, di mana dengan adanya 3 kurva permintaan pelanggan, fungsi biaya, dan harga pesaing, perusahaan kini harus memilih suatu harga. Harga pesaing dan harga barang pengganti menjadi titik orientasi yang perlu dipertimbangkan perusahaan dalam penetapan harga itu sendiri. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa kebijakan harga yang ditetapkan oleh perusahaan itu biasanya kebijakan harga tersebut berlaku untuk sementara waktu saja selama masa menguntungkan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus mengikuti perkembangan harga pasar atau mengikuti situasi pasar. Nah, suatu kebijakan pemerintah dalam perekonomian untuk mempengaruhi pekerjaannya mekanisme pasar yang bertujuan mengendalikan keseimbangan pasar. Dan harga dasar adalah harga eceran terendah yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap suatu barang disebabkan oleh melimpahnya penawaran barang tersebut di pasar. Sedangkan harga tertinggi adalah harga maksimum yang ditetapkan berkenaan dengan menurunnya penawaran barang di pasar. Pemerintah melakukan operasi pasar. Nah, dan adanya kriteria kebijakan menurut William, yaitu yang pertama ada penyusun agenda, yang kedua ada formulasi kebijakan, yang ketiga ada adopsi kebijakan, ada implementasi kebijakan, dan yang terakhir ada penilaian kebijakan.